Satu, dua, tiga, action. Hai Sobat Cetar, selamat datang di BTS, Bea Cukai Tarakan Show. Nah, disclaimer, di sini kita yang sedang berada di ruangan ini telah menerapkan protokol kesehatan pencegahan penanganan COVID-19. Jadi, izinkan saya untuk melepaskan masker ya teman-teman, agar aura saya lebih terlihat begitu teman-teman. Oke, di sini saya akan mengenalkan sedikit terkait BTS atau Bea Cukai Tarakan Show. Nah, Bea Cukai Tarakan Show ini adalah podcast perdana di Bea Cukai Tarakan yang gunanya untuk memberikan informasi terkait Bea Cukai kepada pengguna jasa, terlebih Sobat Cetar, tentang kegiatan apa saja yang kami lakukan serta memberikan informasi terkini terkait apa saja yang sedang hype. Saya kedatangan dua narasumber kita yang kece-kece ini. Mungkin bisa dimulai dari nama, kemudian dari seksi apa dan tugasnya ngapain aja. Hai, selamat pagi. Nama saya Anissa Maudita, bisa dipanggil Maudi. Saya bertugas di Subbagian Umum, lebih tepatnya sebagai staf kepala kantor. Nah, tugas saya sehari-hari itu mengatur agenda kepala kantor seperti rapat-rapat atau kunjungan ke luar kantor, terus untuk surat masuk dan surat keluar yang harus ditandatangani kepala kantor. Untuk ke instansi lain itu saya yang bertanggung jawab atas itu. Selain itu saya juga tapi saya juga sebagai staf kepegawaian. Jadi saya juga bantu teman-teman kepegawaian untuk ngurusin masalah ini pegawai, kayak internal pegawai seperti absen, lalu untuk jabatan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan sebagainya gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi Mbak Maudi ini selain sebagai staf kepala kantor, Mbak Maudi ini juga sebagai staf kepegawaian ya Mbak Maudi. Benar. Jadi, semuanya Mbak Maudi rangkap gitu ya sendiri? Iya, nggak sendiri juga kan, ada teman-teman juga. Ya, karena kalau staf kepala kantor itu spesifik nama jabatannya itu bukan staf kepala kantor tapi staf kepegawaian. Jadi staf kepala kantor itu ada di bawah kepegawaian gitu. Jadi Mbak Maudi ini sebenarnya sangat penting ya perannya. Kalau nggak ada Mbak Maudi nih, kayaknya kantor nggak bakalan jalan nih ya. Nggak juga sih. Oke, lanjut ke perkenalan selanjutnya, yaitu Mas. Halo Sobat Cetar, perkenalkan nama saya Markus Afri, sering dipanggil Afri. Saya dari seksi penyuluhan dan layanan informasi Bea Cukai Tarakan. Terkait tugas dan fungsi penyuluhan dan layanan informasi, itu gambaran besarnya itu seperti humasnya, dimana tugas dan fungsinya itu memberikan edukasi, terus melakukan penyuluhan ke pengguna layanan Bea Cukai Tarakan. Terus habis itu kita yang memperindah wajah kantor melalui sosial media gitu sih Mbak. Oke, luar biasa sekali. Jadi di sini saya mau tanya-tanya nih Mas sedikit terkait kenapa sih ada Bea Cukai Tarakan di sini? Kenapa Bea Cukai Tarakan dibangun dan didirikan gitu Mas? Oke, kenapa ada Bea Cukai di Tarakan ya? Sebenarnya kita mengulik dulu tugas dan fungsi Bea Cukai itu sendiri. Salah satunya terkait border protection, di mana Bea Cukai sendiri itu mengawasi dan melindungi masyarakat dari keluar masuknya barang yang ada di Indonesia, barang tersebut dari luar negeri gitu. Tarakan itu sendiri itu tuh merupakan pulau di mana merupakan bagian dari Kalimantan, berbatasan langsung nih dengan negara lain, makanya Bea Cukai hadir di Tarakan kayak gitu. Berbatasan dengan negara mana Mas? Tawau, Malaysia. Nah, kemudian apa sih ruang lingkup kerja di Bea Cukai Tarakan ini Mas Afri ya, dan Mbak Maudi mungkin bisa menjawab. Kalau untuk ruang lingkupnya sendiri, kita ini tugas dan fungsi kita ini ada di berbagai sektor. Yang pertama itu tentunya kalau kita ngomongin Bea Cukai, kita pasti identik dengan ekspor impor. Nah, di kantor kita juga ada ekspor impor. Tapi yang paling banyak kita ada ekspor. Untuk ekspor itu
ikan, olahan hasil laut, CPO. Selanjutnya kita juga ada batu bara. Nah, itu di sektor ekspor. Kalau di sektor impor, kita tuh memang tidak sering, tapi sebagian besar itu biasanya ada alat-alat berat. Iya, kita lebih cenderung memfasilitasi suatu perusahaan gitu yang membutuhkan alat atau bahan pendukung dari perusahaan tersebut. Memang di Tarakan itu nggak ada pabrik rokok ya, Fria. Iya, betul sekali. Tapi kita tuh memfasilitasi eksportir rokok untuk yang ngirim dengan tujuan Filipina untuk apa ya? Istilahnya itu seperti transit. Jadi Bea Cukai Tarakan ini tempat transit eksportir yang mau ngeekspor ke Filipina. Misalnya ada eksportir dari gudang garam yang ada di Kediri misalnya. Mereka mau ngeekspor ke Filipina. Tapi di kantor Kediri itu mungkin tidak ada yang langsung ke Filipina. Jadi yang ada ke Filipina itu di Tarakan. Nah, kita sebagai kantor Bea Cukai Tarakan kita juga memfasilitasi itu. Oke, jadi ruang lingkup kerja Bea Cukai Tarakan ini dari ekspor, impor, cukai ekspor tadi bisa ada dari hasil laut, kemudian dari CPO dan lain-lain. Nah, untuk Bea Cukai Tarakan itu sendiri, kawasan Pabea itu apa aja ya? Bea Cukai Tarakan sendiri itu ada ruang lingkup kerjanya lagi yang dinamakan kawasan Pabean. Kawasan Pabean itu kan kawasan tertentu yang berbatasan dengan laut, darat, gitu, udara. Nah, itu yang diawasi sama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang pertama itu Pelabuhan Malundung, terus sama Bandara Udara Juwata. Nah, peran Bea Cukai di situ kurang lebih ya kita ngawasin nanti penumpang-penumpang yang dari luar negeri akan masuk ke Indonesia, tepatnya melalui Tarakan itu sendiri, kayak gitu sih, Mbak. Berarti sering ya dari Mbak Modi atau Mas Afri ini datang ke Bandara Juwata atau Pelabuhan Malundung ya? Bisa dibilang itu seminggu 3 kali sih. Tadi kan udah disebutin ruang lingkup kerja Bea Cukai Tarakan. Nah, kemudian saya mau nanya terkait kegiatan apa saja sih yang ada di Bea Cukai Tarakan yang mungkin untuk meningkatkan kebersamaan, kerjasama dan sinergi, mungkin kegiatan internal gitu ya yang ada di Bea Cukai Tarakan. Banyak sekali kegiatan yang melibatkan pegawai-pegawai untuk lebih mengeratkan persaudaraan, karena kita di sini kan merantau semua nih. Jadi biar merasa satu rasa, satu jiwa, sepenanggungan. Nah, apa aja sih kegiatannya? Yang pertama kita ngomongin tentang SDM dulu ya. Jadi karena kita ini pegawai nggak cuman dituntut untuk melakukan tugas fungsi sebagai bea cukai, kita juga dituntut untuk mengembangkan diri. Jadi biasanya itu hampir setiap bulan kita ada namanya PKP, yaitu peningkatan kompetensi pegawai. Itu bisa di dalam ruang lingkup bea cukai, bisa di luar ruang lingkup bea cukai. Contohnya kalau di luar itu kayak SLA, atau waktu itu kayaknya pernah PKP Kegiatan nembak lah gitu. Terus kayaknya waktu itu ada PKP tentang fotografi juga kan. Itu gunanya untuk pengembangan kompetensi pegawai selain yang ini, selain lingkup bea cukai. Nah, selain itu kita juga meningkatkan kompetensi pegawai yang khusus untuk menunjang tugas fungsinya sebagai bea cukai, dan itu difasilitasi oleh Kementerian Keuangan atau Balai Diklat Keuangan. Terus selanjutnya untuk kegiatan ini nih, senam. Biasanya kita Jumat Krida namanya. Jumat Krida itu kita senam, terus kita makan pagi bersama, kadang jogging bersama. Oh iya, berani. Jadi berani itu kita adain setiap Jumat juga. Hari Jumat, 2 minggu pertama di hari Jumat kita selalu mengadakan berani. Nah, berani ini fungsinya buat apa, Fri? Sama sih sebenarnya, sama kayak PKP tadi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Cuman kalau ini bedanya setiap individu tuh kayak ditantang, harus berani. Public speakingnya tuh dilatih memberikan informasi gitu. Iya. Ya.
Karena sebenarnya berani ini bukan cuman kata-kata berani, Iya, karena benar. berani itu ada singkatannya, yaitu beranda ilmu. Jadi pegawai itu mereka itu menyampaikan ilmu-ilmu yang mungkin dia punya tapi teman-teman kantornya itu nggak punya, kayak gitu. Skill tersembunyi gitu. Ini kan mungkin karena pandemi COVID ini kegiatan-kegiatan yang kayak senam, kayak mungkin tatap muka itu kan jadi terbatas ya. Itu dari Bea Cukai Tarakan sendiri cara menanganinya itu dengan bagaimana gitu? Kalau untuk kegiatan itu pastinya kita berkurang ya, tapi kita selalu mengusahakan bagaimana agar pegawai ini tetap mendapatkan kompetensi, bisa mengembangkan. Salah satunya mungkin PKP kita jadiin online, atau Jumat yang kita biasanya senam bareng-bareng kita jadiin olahraga masing-masing gitu, tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan tidak mengurangi rasa kebersamaan juga. Kemudian saya pernah dengar nih, katanya di Bea Cukai Tarakan ini Oke, sebenarnya ini sih lebih ke memfasilitasi hobi-hobi pegawai yang memiliki hobi yang sama. Kayak misalnya ada beberapa pegawai di kantor kita itu hobinya sama-sama main musik. Jadi karena pandemi juga sih, itu untuk memfasilitasi teman-teman yang mungkin di rumah aja itu gabut kayak gitu kan. Jadi mereka ke kantor untuk belajar bareng, main musik. Jadi mereka itu memiliki hobi yang sama. Jadi ini sebenarnya dipelopori oleh Kepala Subbagian Umum kita. Iya, betul. Untuk kita akhirnya yaudah kita bikin band aja gitu. Nah, selain band juga sebenarnya ada beberapa klub-klub itu kayak klub lari, runners. jadi untuk Bea Cukai runners. waktu luang gitu. Iya, betul. Selain lari juga kayaknya ada cycling ya. Iya, Pri, ya. cycling. Jadi kita di sini untuk gimana menghadapi pandemi ini dengan tetap waras gitu, biar nggak di rumah aja. Jadi kita tetap produktif ya gitu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan hari ini, dan jangan lupa buat teman-teman untuk selalu mengikuti episode podcast yang nantinya akan lebih menarik lagi. Salam Bea Cukai dan salam semangat.